Teruskan baca, Azman. Minasang konnichiwa, kumaha kabarna para makhluk bumi? Semoga dalam keadaan sehat dan isi dompet kalian aman. Di sini saya akan membahas alur film horor yang bergenre Islam dan cukup untuk membuat saya takut BAB tengah malam sendirian. Film yang disutradarai dan ditulis Samsul Yusuf, dan bukan di situ aja perannya Bang Samsul ini, melainkan sekaligus menjadi tokoh utama dalam film ini. Langsung saja, karena saya ingin buru-buru ngorak bersama Mang Dayat Kalgok Hangser, ini dia Munafik. Tapi sebelum lanjut ke alur film, intro heula atau intro heula. Film diawali dengan memperlihatkan seorang laki-laki yang bernama Adam yang baru saja mengalami kecelakaan bersama istrinya yang bernama Julaiha. Adam dengan keadaan terluka pun menghampiri sang istri dan mengajak mengucapkan kalimat syahadat. Sampai akhirnya Julaiha pun meninggal dikarenakan kecelakaan yang cukup parah yang dialaminya. Entah apa penyebabnya, kita akan tahu nanti. Di titik ini karakter baru mulai bermunculan. Salah satunya adalah Maria. Ini pamentunya. Maria merupakan anak dari Pak Osman, dan ini bebengoknya. Pak Osman ini sudah menikah lagi sehingga Maria pun mempunyai ibu tiri yang bernama Ibu Jati. Ini dia parasnya. Namun Tante Jati ini selalu memandang sebelah mata anak tirinya, yaitu Maria. Setelah membuatkan ibu tirinya teh manis, Maria tidak sengaja menemukan sebuah kotak kayu yang susah untuk dibuka. Dan tiba-tiba Ibu Maria pun mengambil kotak kayu itu yang entah apa isinya. Scene berpindah kepada Adam yang berada di kamarnya dan sedang membicarakan istrinya bersama anaknya, dan mereka sangat terpukul atas kepergian Julaiha. Dan Adam pun mengatakan bahwa kita harus merelakan ibu, nak. Pagi pun tiba. Terlihat Adam dan anaknya sedang berziarah ke makam Julaiha dan bertemu dengan penjaga kuburan yang bernama Mang Syah. Dan ternyata Syah sangat mengenal betul kepada Adam karena istri Syah pernah diruqyah olehnya. Dan Mamang Syah pun mengucapkan rasa terima kasihnya kepada Adam. Dan di sisi lain tingkah Adam ada yang berbeda dari sebelumnya. Ketika ia ditanya kenapa Anda tidak meruqyah lagi, lalu Adam pun langsung pamit seakan-akan tidak nyaman kalau ditanya soal itu. Semenjak Adam kehilangan istri tercintanya, sosok Adam pun menjadi pribadi yang pemarah dan pendendam. Lalu datanglah teman Adam yang bernama Asman. Ini wajahnya. Lalu Asman pun menasehati Adam karena tidak pernah kelihatan lagi ke masjid. Setelah menerima nasihat dari temannya, Adam pun berkata bahwa ia masih tidak menerima dengan kejadian yang menimpa keluarganya dan tidak akan memaafkan orang di balik kecelakaan yang mengakibatkan istrinya meninggal. Asman pun meyakinkan Adam supaya tidak menyimpan rasa dendam karena semuanya sudah ada yang mengatur. Tetapi Adam yang heras hulu pun tidak mau mendengar perkataan Asman tersebut dan berkata bahwa Adam akan menutup diri sampai pelakunya bisa kapendal. Scene pun berpindah saat Adam memutuskan untuk menemui gurunya dan menyampaikan keluh kesahnya kepada gurunya itu. Hingga di suatu titik Adam berusaha melupakan dan memaafkan orang yang menyebabkan istrinya meninggal. Walaupun itu berat bagi Adam, tetapi Adam berusaha meyakinkan dirinya untuk bisa bangkit dari keterpurukan ini. Hingga Adam pun nyurlungin air mata. Malam pun tiba di saat Maria sedang dalam perjalanan pulang. Ia tiba-tiba dikejutkan saat ban mobilnya bocor hingga ia harus turun untuk melihatnya. Dan disinilah teror juri pun dimulai. Saat Maria masuk ke dalam mobil, tiba-tiba ya, ada anak kecil yang sedang bermain bola dan tiba-tiba untungnya Fajli, bos Maria pun tidak sengaja lewat dan langsung mengantarkan Maria pulang ke rumahnya. Keesokan harinya, Rajlim mendatangi rumah Maria dan disambut baik oleh ibu Maria.
Rajli pun menyatakan keseriusannya untuk menikahi Maria, dan susuganan diterima pada basaungi tos mantosan Maria. Lalu ibu tiri Maria pun berkata, "Maaf karena sekarang bukan waktu yang tepat mengingat kondisi Maria saat ini belum sembuh total." Ade, haneulnya mang. Sampai di sini kita dapat simpulkan bahwa meskipun Adam seorang ustadz dan punya kelebihan menyembuhkan seseorang, tetap saja manusia biasa yang bisa merasakan kesedihan dan rasa haneul dalam hidupnya. Akibat cobaan yang sangat berat hingga Adam lupa akan jati dirinya. Dan ada pepatah mengatakan, "Jangan katakan aku punya masalah besar kepada Tuhan, tapi katakanlah kepada masalah aku punya Tuhan yang maha besar." Itu. Lanjut, pagi pun tiba. Adam yang menuju tidur tiba-tiba dibangunkan Amir karena ada atok dalang datang. Kedatangan ayah Adam ke rumah Adam pun dikarenakan ibu Adam sangat cemas dan mimpi buruk tentang Adam, sehingga menyuruhnya untuk menjenguk Adam. Dan Adam pun menyembunyikan kesedihannya dan mengatakan bahwa aku baik-baik saja. Scene pun berpindah. Saat Maria sedang khusyuk membaca Al-Quran, Maria pun dikejutkan dengan hal-hal aneh dari mulai pintu terbuka dan mobil goyang-goyang sendiri. Dan tiba-tiba, ya, Maria yang ketakutan setengah mati dan tangannya mengeluarkan darah pun ginggiapen saat melihat bayangan hitam yang ada tanduknya. Jati yang mendengar teriakan Maria pun langsung masuk ke kamar Maria. Dan alangkah terkejutnya Jati saat melihat kondisi Maria yang seperti ini. Dan tidak menunggu Maria sadar dengan sendirinya, Jati pun langsung menghubungi gurunya Adam. Mengetahui kejadian ini, imam besar pun langsung menghubungi Adam untuk meminta bantuan Adam. Loba Adam nanya. Sempat menolak secara halus dan menyarankan untuk meminta bantuan Ustadz Epul saja. Lalu gurunya mengatakan bahwa Ustadz Epul sedang tidak ada di kampungnya, dan satu-satunya orang yang bisa mengatasi hal tersebut adalah Adam seorang. Di saat bersamaan, ayah Adam juga mengatakan bahwa untuk tidak menyia-nyiakan kelebihan Adam yang diberikan oleh Tuhan kepadanya. Singkat cerita, Adam pun datang bersama sahabatnya Asman ke rumah Maria. Tidak ngopi ataupun sebat dulu, Adam dan Asman pun langsung masuk ke dalam kamar Maria, dan kita bisa lihat Maria yang sedang menangis di pojok kamar. Lalu berkata kepada Adam bahwa jin yang selama ini mengganggu dirinya adalah kiriman dari ustadz di kampungnya yang horny kepadanya. Dan Maria berkata bahwa ia selalu rajin sholat, membaca Al-Quran, menghafal hadis, sorob, jurmiyah, imriti, mutamimah, ngias, mantek, bayan, jeung sajabana. Tapi kenapa masih ada jin yang mengganggu dirinya? Namun Kang Adam sebagai ustadz yang berwibawa, bertekad tinggi, berdikari pun tahu bahwa yang berbicara di hadapannya bukanlah Maria, melainkan jurig yang sedang entep di dalam tubuh Maria. Dan tiba-tiba kita akan dibuat terkejut saat adegan yang memperlihatkan Maria melawan hukum gravitasi. Yang di dalam adegan ini, saya merasa dibawa ke dalam suasana yang sedang berlangsung. Lalu Asman yang masih belum bisa fokus mengusir juri pun malah terhempas ke dinding sehingga membuat walikat Asman kesakitan. Siapa kau? Aku Adam, hamba Allah, musuh iblis. Ada satu lagi hamba Allah akan datang. Kau tunggu. Sesatkan umat Rasulullah dan membalik keturunanmu, wahai jin iblis dan Allah. Setelah jin yang berada di dalam tubuh Maria mengatakan visi, misi, dan tujuannya untuk menyesatkan umat manusia dan akan datangnya Dajjal, iblis yang berada dalam tubuh Maria pun dapat dikeluarkan dari tubuh Maria. Dan Maria pun sadar, tetapi dengan disertai muntah darah dan mengeluarkan paku 10 yang bisa dipakai untuk maku kusen. Setelah pengusiran selesai, Adam pun berbicara kepada gurunya dan mengatakan bahwa Maria telah dikirim sihir dan santet atau teluk. Ibunya Maria juga berterima kasih kepada Ustadz Adam karena telah berhasil mengusir demit yang memasuki tubuh Maria, dan berharap untuk minta bantuannya lagi apabila ada hal yang tidak diinginkan yang menimpa keluarganya. Meskipun Adam mengiyakan permintaan ibu Maria, namun kita bisa lihat raut muka Adam bahwa dirinya tidak cukup siap untuk kembali lagi meruqyah, dikarenakan kejadian yang menimpa istrinya Adam dulu.
Saat sebelum mereka pergi, tiba-tiba Fadli datang dan di sini Fadli memiliki pandangan buruk kepada pemuka agama atau ustadz. Menurutnya mereka hanya mencari keuntungan yang berkedokkan agama. Keesokan harinya terlihat ayah Adam sedang mencari sesuatu atau petunjuk kenapa Adam bisa berubah, dan ayah Adam pun menemukan foto Julaiha dan sekumpulan surat yang Adam tulis untuk istrinya itu. Ketika surat itu belum semuanya ayah Adam lihat, Adam pun yang melihatnya langsung mengambil surat itu dari ayahnya dan mempertanyakan apa salahnya menulis surat untuk istrinya itu. Dan ayah Adam pun menjelaskan bahwa ia tidak suka melihat Adam berlarut-larut dalam kesedihannya, sehingga membuat Adam berubah. Sin berpindah ke rumah Maria. Terlihat Maria dan ibunya sedang area omong disebabkan hilangnya kotak kayu yang kita lihat di awal film yang ditemukan oleh Maria. Ibunya Maria curiga bahwa Maria yang mengambil kotak kayu itu, dan ibunya pun menggeledah kamar Maria. Tetapi tidak ditemukan dan Maria bukanlah orang yang mengambilnya. Sedangkan di tempat lain kita diperlihatkan Fadli yang sedang frustasi oleh Maria. Bahkan teman sekantornya pun meledek Fadli dikarenakan terlihat murung terus dan mengatakan bahwa jangan-jangan Fadli yang menyantet Maria dan ingin memiliki harta keluarganya. Ucap teman Fadli, padahal temannya ini hanya bercanda atau sedang banyol. Fadli yang mempunyai sifat bedegong ditambah sedang frustasi dan mempunyai cicilan motor pun langsung mencekik dan memukuli rekannya sendiri memakai asbak. Yang di dalam asbak itu masih ada kuntung sampurnamil yang masih panjang yang sayang kalau kapicen. Sampai-sampai temannya ini hampir tewas akibat ulah Fadli tersebut. Malam pun poek. Meski sudah diruqyah oleh Ustadz Adam, Maria masih menunjukkan sikap yang aneh sehingga ibu Maria pun dibuat keeng dengan sikapnya itu. Ketika Maria yang sedang kesurupan pun berjalan sendirian ke halaman rumahnya, dan ibunya pun menghampirinya, dan tiba-tiba Maria pun huhuitan dan berkata kepada ibunya dengan perkataan yang menjadi tanda tanya buat kita. Dan kejadian tak terduga pun terjadi ketika Maria menyeret ibu tirinya dan menamparnya. Dari adegan ini kita tahu bahwa jin yang sudah diusir Ustadz Adam pun belumlah pergi, melainkan masih berada di dalam lingkungan keluarga Maria. Selain itu, Sin berpindah ketika iblis mulai berani menampakkan dirinya secara terang-terangan dan mengganggu perjalanan gurunya Adam. Dan tiba-tiba iblis muncul di hadapan gurunya Adam sehingga membuat gurunya Adam hilang kendali saat berkemudi, yang membuat mobil yang dikendarai gurunya Adam pun nyungsep kewalungan. Dan dari kejadian ini, guru Adam pun tewas. Dan parahnya lagi ada satu adegan yang dimana jin atau iblis ini mempunyai inisiatif untuk mengadu domba Fajri dengan Adam. Dan iblis yang sedang berada di tubuh Maria pun berkata bahwa dirinya sudah pernah tidur bareng dengan Adam. Secara tidak langsung memitnah Adam pernah membelaem dirinya. Dan Fadli yang dari awal juga tidak menyukai sosok pembuka agama ditambah mendengar perkataan tersebut, langsung dibuat emosi dan haneel dan ingin buru-buru menghajar Ustadz Adam. Lalu kita diperlihatkan Jati ibunya Maria bercerita kepada Osman suaminya bahwa semakin hari tingkah Maria semakin aneh. Dan Jati pun berinisiatif untuk memanggil lagi Ustadz Adam untuk mengobati Maria. Dan di kesempatan ini Jati juga mengeluh dikarenakan kotak kayunya hilang. Dari sini kita masih dibuat penasaran apa sih isi dari kotak kayu itu, yang kelihatannya sangat begitu penting gitu bagi ibu tiri Maria. Dan nanti juga kita akan tahu isinya. Lanjut. Tidak berselang lama, malam itu pun Ustadz Adam datang untuk melihat keadaan Maria. Dan tiba-tiba Maria pun terlempar dari tempat tidurnya seperti orang yang sedang seseredetan. Iblis pun mengambil alih tubuh Maria buat yang kesekian kalinya. Adam yang melihat kejadian tersebut langsung bergegas membacakan ayat-ayat ruqyah, dan tidak butuh waktu lama bagi Adam, iblis pun keluar dari tubuh Maria. Namun di sisi lain Osman ayahnya Maria tiba-tiba menghilang entah kemana. Lalu Adam pun mencarinya keluar menggunakan keretanya. Barangkali Pak Osman sedang sebat dulu di warung ataupun di Alpa. Dan Adam yang sedang di dalam perjalanan pun tiba-tiba dihubungi Asman dan memberitahunya bahwa gurunya mengalami kecelakaan hingga meninggal. Gogoda Dodoja semakin membuat Adam frustasi. Gimana gak frustasi coba? Sudah istrinya meninggal, Maria yang masih sering kesurupan, Pak Osman menghilang entah kemana, ditambah guru yang mendidik Adam pun tewas. Dan penderitaan Adam pun tidak sampai di sini saja. Amir anaknya Adam menghubunginya dan berkata kapan pulang, dan sambil bilang bahwa Amir ditemani ibunya. Adam yang mendengar itu pun seketika marah dibuatnya.
dan semakin tertekan dikarenakan Amir anaknya selalu berhalusinasi dan kangen kepada ibunya dan belum bisa melupakan kejadian kecelakaan tersebut. Dan di sini kita akan dibuat terkejut saat hal yang tidak diduga yang akan dilakukan oleh Mas Adam ini, yang tidak mencerminkan seorang ustadz dan jauh akan keimanan dan tawakal ke Allah, yaitu menggali kuburan istrinya untuk dibawa ke rumahnya, yang akan diperlihatkan kepada anaknya bahwa ibunya itu sudah meninggal, supaya anaknya Amir tidak menanyakan terus ibunya. Dan Amir yang merasa syok dan ketakutan pun tidak sengaja mencakar wajah ayahnya, dan Adam yang kapalang handeuleul pun mencekik Amir hingga tewas. Dan tiba-tiba Adam pun terbangun, dan itu hanyalah mimpi. Dari sini kita dapat merasakan bahwa tekanan dan penderitaan Adam sangatlah berat, sampai-sampai alam bawah sadarnya pun memikirkan hal-hal yang jauh dari keimanannya. Scene pun berpindah ketika Adam dan Asman pare-area omong saat pemakaman gurunya berlangsung, dikarenakan si Asman ini bingung dengan tingkah Adam yang semakin hari semakin aneh. Sedangkan Adam sendiri tidak terima saat Asman mengungkit-ungkit soal istrinya. Dan dari kejauhan Adam sempat melihat ketika ayahnya sedang berbicara dengan Mamang Syah, yang kita lihat di awal film. Lanjut ketika Jati sedang meratapi nasib yang menimpa keluarganya dan memikirkan arisan supaya keluar pertama pun dikejutkan dengan keadaan Maria yang menanyakan kaitan mimpinya dengan Tuhan. Dan Jati yang sedang baluung pun memarahi Maria dikarenakan pertanyaannya yang sudah mulai menyimpang dengan adanya Tuhan. Sontak Maria yang merasa depresi atas perlakuan ibunya, ia langsung pergi ke dapur untuk meminum obat depresinya. Dan bukan depresinya meesan, Maria malah dikejutkan dengan keberadaan ibunya yang membawa pisau dan mukanya yang menyeramkan. Sontak saja Maria yang ketakutan langsung mengambil pisau untuk membela diri, tapi bukannya mau membunuh Maria, ibunya ini datang untuk membawa air le mineral yang sudah dibacakan Yasin untuk Maria. Dan di titik ini Maria pun tidak tahu lagi apa yang ada dalam pikirannya. Dan kita akan lihat ketika Adam ditepak kopiahnya oleh si Padli. Adam yang baru saja datang dari pemakaman gurunya pun tidak tahu apa maksudnya. Lalu Padli pun mengatakan apa yang dikatakan oleh Maria tempo lalu, yaitu Adam pernah meniduri Maria. Dan tidak banyak basa-basi, Padli yang sudah kapalang rasa amak kapegung pun langsung mencekik Adam. Namun sebelum Adam mengeluarkan ajian Braja Musti Pancasona Rawarontek Sapu Angin Sapu Inyo pun terlebih dahulu dihampiri Amir dan ayahnya, sehingga Adam belum sempat mengeluarkan emosinya tersebut. Padli yang izin karena ada ayah Adam pun pergi begitu saja. Selanjutnya ayah Adam yang ingin memberitai kepada Adam pun tidak sempat berbicara karena Adam tiba-tiba ditelepon oleh polisi kalau Pak Osman sudah ditemukan. Lalu Adam bergegas ke rumah Maria untuk menemui Pak Osman. Singkat cerita, Adam pun sampai di rumah Maria. Belum sempat menemui Pak Osman, Adam yang baru sampai pun langsung disambut oleh Maria dan ibunya, dan mengatakan kepada Adam siapa dalang dari semua ini. Jati ibunya Maria menganggap ada ustadz lain yang ingin menghancurkan keluarganya. Entah siapa yang dimaksud oleh Jati ini karena tidak langsung menyebutkan nama ustadznya. Dan kita akan dibuat terkejut lagi saat Adam masuk ke dalam kamar Pak Osman dan ternyata tidak ada siapa-siapa. Hanya ada peci Pak Osman yang tergeletak di lantai. Lalu Adam pun mengambil dan ingin menanyakan keberadaan Pak Osman. Peci yang dipegang oleh Adam pun tiba-tiba berubah menjadi padung atau batu nisan. Sontak Adam terkejut dan menjatuhkan padung tersebut. Di saat suasana yang tidak pernah lugu, Adam menerima telepon, dan yang mengejutkan lagi adalah yang menghubungi Adam adalah Jati ibunya Maria. Lalu Jati memberitai Adam bahwa Maria mencoba bunuh diri dan sekarang berada di rumah sakit. Lalu yang berbicara dengan Adam tadi siapa? Entahlah, mungkin Sanekala ataupun Aden-Aden. Dan Adam yang merasakan maru ringkak bulu bitis pun langsung bergegas meninggalkan rumah tersebut. Lanjut, dan Maria yang berada di rumah sakit pun mengalami kejadian aneh. Awalnya dia penasaran karena ada yang memanggil namanya. Kemudian Maria keluar ruangan dan tiba-tiba rasa penasaran itu pun berubah menjadi ketakutan setelah ia dihantui sepanjang lorong rumah sakit. Dan parahnya lagi adalah ketika Maria yang sedang ketakutan pun ia malah masuk ke dalam kamar mayat. Anjir, mun urang aya di posisi teteh Maria, meureun geus teurik bari ginggiapeun, cacak-cacak terjebak di hati wanita yang aku cinta, tapi ia malah mencintai orang lain, getos hampir-hampirnya nyanak gayung ka jalan bari teungange acuk gitu. Lanjut,
Selang beberapa lama Adam pun datang ke rumah sakit, namun ia tidak menemukan Maria. Alhasil, Adam cuma bertemu ibunya Maria. Dan di sini rasa penasaran kita akan terjawab. Apa sih yang ada di dalam kotak kayu yang di awal film yang ditemukan Maria? Dan kotak ini sempat hilang dikarenakan diambil oleh Mas Adam. Dan ternyata isinya adalah jimat atau penangkal sihir. Sugante emas atau tali pocong janda gitu. Dan Jati pun dinasehati oleh Adam supaya tidak menyekutukan Allah dengan penangkal maupun jimat atau sabang saning nukara ritu. Toswe sing yakin hati ngadoa ke Allah. Itu selesai berbicara dengan Jati, tiba-tiba Adam dihubungi Maria dan meminta tolong untuk menyelamatkannya sekaligus ingin memberitahu Adam sesuatu yang ia rahasiakan dari Adam. Tanpa sebat atau ngopi bala-bala heula, Adam pun bergegas menemui Maria dan sebelum Adam pergi, tiba-tiba ia menerima telepon dari ayahnya dan mengatakan Adam harus pulang sekarang karena ada Mamang Syah di rumahnya. Lalu Adam pun menolak karena ada urusan sama Maria dan sangat mendesak. Singkat cerita, tibalah Adam di bangunan kosong yang sudah terbengkalai dengan hanya berbekal senter yang terdapat dalam korek tokai 3.000-an. Lalu setelah menyusuri beberapa ruangan, Adam pun bertemu dengan Maria dan mereka pun bergegas mencari jalan keluar. Hingga pada akhirnya, Adam yang seorang ustadz pun dibubat babet oleh iblis yang menginginkan Adam mati. Sangat tidak sopan loh. Beraninya cuma sama ustadz. Coba dong yang diterornya yang mengambil harta dan hak rakyat. Mungkin akan lebih estetik dan berkarisma Anda sebagai demit gitu. Lanjut, setelah Adam diseret dan sampai di suatu ruangan yang terdapat tulang belulang manusia dan banyak kembang 7 rupa, dan ternyata itu adalah tempat ritual pemujaan iblis. Sedangkan Maria jatuh dari lantai 2 hingga sekarat dan Adam pun bergegas menghampirinya. Dan alangkah terkejutnya Adam saat Maria mengatakan bahwa dirinya lah yang menjadi penyebab istrinya Adam meninggal. Maria menabrak mobil Adam hingga kecelakaan pun terjadi. Maria melakukan hal tersebut bukanlah keinginannya sendiri, melainkan atas perintah ayahnya yang menginginkan Adam mati. Hanya saja bukan Adam yang mati, melainkan istrinya Adam yang tewas dalam kejadian tersebut. Dan ternyata dalang dibalik teror mistis yang dialami Maria dan warga lainnya adalah ulah bapak Maria itu sendiri, yaitu Mang Osman. Dan Mang Osman pun mengatakan bahwa Adam adalah orang yang harus dimusnahkan agar warga kampungnya tidak mempercayai agama lagi. Dan satu lagi perjanjian Osman dengan iblis adalah untuk membunuh orang-orang muslim yang beriman, terutama tokoh-tokoh agama, supaya dia bisa kaya dan mendapatkan apa yang dia inginkan. Segitunya loh, hayang benghar gitu. Tapi kan kamu ja iblis, buka perjanjian. Aduh, ningkeneh nganggur tapi buka duit gitu, daripada harus memboja iblis kan te bertauhid meren teh. Aduh. Lanjut, Osman yang sudah berkerabat baik dengan iblis pun langsung memanggil iblis tersebut. Tidak usah pakai minyak, misik, kopi hidung, rokok gurame, beas bulog, endog, cacing calang, hayam kampung, bakakak meri, caur raja cerek, kemang 7 rupa, kemang 7 warna, 7 rasa pun bisa langsung dipanggil oleh Bapak Osman ini. Sesimpel itu loh. Dan tidak berselang lama setelah Osman membeje-beje mantra, tiba-tiba ya, Adam pun dibubat babet lagi ke tembok dan diangkat tinggi-tinggi oleh iblis tersebut sampai Adam muntah darah. Dari sini Adam pun mengikhlaskan kejadian yang menimpa dirinya dan bertawakal sehingga keimanan Adam kepada Tuhan pun tidak ragu lagi dan berdoa agar diberikan petunjuk dan pertolongan. Dan Adam pun mengatakan, "Tolong aku ya Allah," dan berdoa, "Hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir," gitu. Dan tidak berselang lama saat Osman ingin menghantam Adam pakai batu anu tilas pondasi ceker ayam, petir pun menyambar Pak Osman hingga tutung. Doa Adam pun kontan dikabulkan oleh Allah sehingga membuat Osman mati dengan keadaan terbakar seperti di barbeque. Dan sontak Adam pun bersyukur karena Tuhan sudah menolong. Tidak berselang lama ayah Adam dan Mang Syah pun datang dan ingin menceritakan yang sempat tertunda waktu itu. Dan lagi-lagi kita akan dibuat terkejut saat mengetahui bahwa Amir, anaknya Adam, juga ikut meninggal waktu kecelakaan bersama ibunya. Seperti yang dilihat Mang Syah saat Adam datang ke kuburan istrinya, Adam tidaklah bersama anaknya, melainkan hanya Adam sendiri. Dan kedatangan ayahnya Adam bukan karena perintah ibunya ataupun mimpi ibunya yang buruk, melainkan adalah perintah Mang Syah yang khawatir kepada Adam.
dan semuanya terungkap. Dengan sadarnya Adam dan mengikhlaskan semuanya. Tamat. Ending yang sangat memunafikan. Jujur awal pertama nonton film ini sangatlah keren buat kelas film horor yang bergenre Islam. Seakan-akan kita dibawa ke dalam suasana film ini gitu. Dan banyak adegan jump scare yang cukup membuat diri saya gegebegan. Dan buat kalian yang belum menonton filmnya, saya saranin nonton secara langsung deh. Karena masih banyak adegan-adegan yang keren gitu. Pokoknya mah halus lah film lah gitu. Mejeh. Semoga ada manfaatnya. Saya Mang Ipoi undur diri. Buat kalian selalu jaga kebahagiaan dan jaga kesehatan. Dan jangan nahan-nahan lapar. Kalau lapar makan gitu. Pilih salatri. Dan sampai jumpa di video berikutnya. Salam beban keluarga.